Well, this one could be one of the best vlog ever. Hari ini nothing much. Tadi aku barusan ngerjain desain untuk HUT-nya Gerindra. Dan hari ini aku cuman pengen mendokumentasikan ruangan ini aja sih, untuk mengenang bahwa I was working here someday. Kalau aku kangen di masa depan, aku bisa melihat video ini dan satu hari di zaman dahulu aku pernah ada di sini gitu, kerja di sini, istilahnya ngabdi lah sama Gus Bara, wakil bupati Mojokerto. Sekarang tanggal 7 Februari 2022. Semoga ketika satu saat aku nonton video ini, I would just become better, hopefully, dan juga bisa lebih sukses dalam artian bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dan untuk mencapai ke tempat ini, bisa duduk di ruangan ini, bisa beraktivitas, there was actually a lot of pressure, banyak sekali tekanan. Dan salah satunya juga karena aku yang termasuk salah satu yang paling muda di sini gitu. I wasn't expecting this. Waktu aku datang ke Jawa, khususnya ke Mojokerto, aku menerima beasiswa Pergunu. Emang tujuanku awalnya untuk datang ke Jawa adalah untuk belajar, untuk kuliah. But I just feel it like a blast from God. Aku merasa Allah udah banyak memberikan berkah yang begitu banyak lah. Aku bahkan gak pernah terbesit di benakku gitu bahwa aku di Jawa akan mendapat apa yang aku dapatkan sekarang ini gitu. Karena tujuanku awal adalah untuk belajar. Aku kira aku bakal kuliah sebagaimana mahasiswa pada umumnya gitu. Tapi di sini begitu aku sampai, aku membahas juga backstory yang materi ini sebenarnya aku persiapin untuk sharing ke teman-teman KPID yang mana aku nggak sempat sharing. Jadi aku juga sedikit akan bahas di vlog ini supaya juga menyimpan memorinya lah gitu. Awal mula, titik awal karirku itu mulai di Jawa. Dalam dunia videografi, aku inget di bulan September kalau nggak salah, kita diberangkatkan dari Pergunu. Jadi aku punya satu vlog, satu video yang video itu jadi patokan udah berapa lama aku ada di Jawa dan kuliah di Jawa gitu. Terakhir kali aku buka video itu masih tertulis di-upload 2 tahun yang lalu. Dan saat aku flashback, why is this whole thing happens to me? Alasan kenapa aku bisa ada di sini ikut kampanye dan bla bla. Turns out ternyata itu berawal dari film Peraih Mimpi gitu. Di 2 bulan pertama kuliah, pada saat semua pada perkenalan, semua ditanya pada waktu itu, aku inget banget di kelas, semua ditanya waktu itu, kenapa masuk KPI? Komunikasi penyiaran Islam. Ada yang jawab pengen jadi penyiar radio, ada yang pengen jawab jadi freelance, fotografer, pengen jadi wartawan, bla bla bla. Dan aku inget pada saat itu aku jawab apa? Waktu itu aku jawab ingin punya production house. I'm the one that got that answer like that. Aku bilang aku pengen punya PH dan aku akan bikin film pendek. I have no idea what to do. Akhir tahun 2019, masuk Oktober, aku ngomong itu pada saat Oktober kita akan bikin film. Dan pas Oktober, 22 Oktober itu bertepatan Hari Santri dan ada lomba film pendek Hari Santri. So aku buat judul Bersama Santri Damailah Negeri. Itu judul pertama skrip Peraih Mimpi. Fun fact gitu. Dan kalaupun masih dilihat sekarang draft 1 Peraih Mimpi, judulnya bukan Peraih Mimpi, Bersama Santri Damailah Negeri. Terus seiring berkembangnya waktu itu memang bukan fokus time banget karena masih awal-awal, masih ngerjain administrasi, masih perkenalan. Jadi belum full time banget, into banget ke filmnya itu. Jadi masih pengerjaan skrip dan lain-lain. Akhirnya filmnya delay, produksinya melambat. Kita gak bisa upload dan kita gak bisa ngikutin lomba 22 Oktober, lomba film pendek Hari Santri. Pembuatan Peraih Mimpi jujur menurutku sesuatu yang sangat tidak mudah. Aku orangnya tidak mudah adaptif. Aku termasuk orang yang lambat dalam
adaptasi lingkungan. Namun di saat awal itu aku nggak punya teman sama sekali, tapi kita di saat sambil perkenalan, aku bisa ngebayangin waktu itu koordinasi dengan teman-teman membuat satu film, yang mana film itu adalah film terpanjang yang pernah aku produksi. Filmnya 22 menit sekian mungkin, yang paling panjang. Dan pemainnya bukan dari daerah Manado, dari luar, dari seluruh Indonesia, bahkan ada dari Aceh, dari Jawa Barat, terus dari mana lagi, dari Bali ada di situ. Terus sampai kita masukin cameo Satpam, ada cameo Kak Ardi waktu itu, penulis buku yang ada di IKHAJ, senior kita juga. Setelah itu akhirnya filmnya upload pas November kalau nggak salah. Beberapa waktu setelah film itu tayang, aku diajak dosen untuk salah satu project yang terbesar menurutku adalah membuat profil Abah Yai. Pada saat itu beliau akan dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sebagai guru besar sosiologi pada saat itu. Dan why me gitu. Kalau mereka tidak melihat dari karya-karya sebelumnya, yang mana salah satu yang paling terakhir itu adalah Pria Mimpi, they have no reason to choose me like that. Mereka gak punya alasan untuk pilih aku dalam proyek sebesar itu gitu. Saat ini aku sadar bahwa step aku ke sana adalah karena proses di belakangnya aku lalui. Singkat cerita, kita masuk ke proses pembuatan profil Abah Yai. Dan yang aku paling kaget saat pertama kali menerima project itu adalah waktu yang kita dikasih deadline selama 2 minggu. Produksi profil seorang guru besar, orang nomor 1 di Amanatul Ummah, dan prosesnya cuma dikasih 2 minggu. Dan video itu akan ditayangkan di UINSA pada saat pengukuhan beliau, yang mana pengukuhan itu dihadiri oleh Presiden Jokowi. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo tiba di tempat acara. That's truly mind-blowing. Aku stres banget waktu itu. Waktu itu aku masih tidur di studio. Itu awal mula aku tidur di studio IKHAJ TV. Jadi kan karena ini profil guru besar, artinya kita harus bahas riwayat pendidikannya beliau, perjalanan beliau dari pokoknya kisah-kisah beliau saat berjuang menempuh pendidikan, termasuk mendirikan pondok pesantren Amanatul Ummah dari awal gitu. Yang mana kisah itu bisa inspire people. Aku stres banget waktu itu. Tapi saat di tengah pengerjaan film masuk ke minggu pertama, kita dikabari dosen bahwa pengukuhan guru besarnya ditunda. Karena pandemi, waktu itu 2019 akhir, pengukuhannya pun ditunda sebulan kemudian. Kalau gak salah waktu itu masuk awal 2020, kita dapat waktu, kita longgar lagi untuk pengerjaannya selama sebulan. Aku tambah lagi konsepnya, sampai aku kepikiran waktu itu akan ke Jawa Barat untuk riset tentang SD-nya Pak Yai. Karena waktu itu Pak Yai lahirnya di Lui Munding gitu, tapi karena mungkin terlalu memakan waktu dan juga biaya, karena nggak memungkinkan untuk kesana gitu, dan dengan penuh keterbatasan, apalagi waktu itu masih marak-maraknya pandemi, akhirnya kita produksi profil guru besar itu di daerah Mojokerto aja. Adapun gambar-gambarnya aku browsing semua gambar-gambar tentang Pak Yai waktu Pak Yai masih muda. Terus browsing informasi-informasinya. Karena ini profil guru besar. Wait a minute. Karena ini profil guru besar, akhirnya kita harus wawancara beberapa orang terdekat beliau. Termasuk itu pertama kali aku mewawancarai Gus Bara, putra pertama dari Kiai Haji Asif Saifuddin Halim. Waktu itu aku ingat aku wawancara bareng Bang Daus. Bang Daus itu senior aku yang pada saat itu beliau aktif di Radio SH. Waktu itu kita wawancara Gus Bara, terus wawancara Pak Mas Hadi, salah satu santri pertama beliau, dan wawancara Pak Gatot almarhum. Beliau teman dekatnya Kiai Asep.
Kita wawancara di situ. Aku punya dokumentasinya. Aku sempat selfie sama beliau-beliau yang wawancara. Terkecuali waktu itu Pak Mas Hadi sama ada dosen satunya itu aku nitip ke tim karena waktu itu aku lagi ada kesibukan di tempat lain gitu. Jadi setelah semuanya bahan-bahan kekumpul, aku yang ngedit dan merangkai satu persatu semua itu. Kita bahkan sempat shoot adegan Pak Yai, kita reka ulang adegan Pak Yai waktu masih muda, dan pemeran penggantinya adalah Mas Faisal. Roll and action. Singkat cerita, kita sampai di hari H di mana pengukuhan Pak Yai, dan akhirnya segala macam lelah di proses produksi itu terbayar ketika video yang kamu buat, video profil yang kamu edit, kerjakan selama sebulan lebih, itu ditonton, diputar di layar besar di Aula Uinsa. Yang nonton pada saat itu ada di tribun kanan dan kiri, ada dari Pergunu, dan pokoknya aula itu full dengan para penonton yang akan menyaksikan pengukuhan tersebut. Dan mereka memberikan aplaus. Guys, sinyal mati guys. Itu seneng banget rasanya. Dan saat itu, setelah itu ya waktu itu Iqbar pertama kali disoundingkan bahwa pasangan Ikvina Bara akan melaju mengikuti ajang pemilu tahun 2019. Dan aku diajak masuk ke tim kampanye saat sebulan atau 2 bulan perjalanan itu dimulai. Bukan kampanye resmi tapi perkenalan Gus Bara ke publik. Karena sebelumnya beliau adalah orang yang disetting Abah Yai untuk meneruskan pondok pesantren Amanatul Ummah. Tapi ketika ada permintaan masyarakat untuk maju ke pilkada, maka yang pertama kali langkah yang diambil oleh Abah Yai adalah untuk mengenalkan beliau ke publik gitu. Pengenalan ke publik Gus Bara dan Bu Ikvina ini yang dilakukan lebih awal dan lebih masif saat itu. Saat itu dilakukan pembagian sembako besar-besaran ke seluruh Kabupaten Mojokerto. Yang awalnya aku inget banget, aku belum pakai kamera sekompak ini, tapi aku pakai kamera panggul Sony NX100, terus pakai kamera DSLR minjem ke dosen waktu itu. Jadi aku kalau sekali liputan, aku boyong alat 2 tas gitu, itu lucu banget. Dan aku ingat masa-masa itu ngedit juga masih pakai komputer lab. Tempat dimana aku biasanya ngedit video-video kampanye Iqbar dalam beberapa bulan ke belakang. Banyak kendala tapi seru aja ngelakuin itu gitu. Prosesnya berjalan cukup panjang dan waktu itu perpulangan pertama mahasiswa baru diizinkan untuk liburan pulang ke daerah masing-masing. Ditambah lagi waktu itu awal pandemi, jadi mahasiswa baru itu langsung disegerakan pulang sebelum bandaranya ditutup. Aku punya 2 pilihan waktu itu ketika aku direkrut masuk ke tim kampanye. Yang pertama aku pulang dan liburan bareng mahasiswa-mahasiswa yang lain, atau aku tinggal di Mojokerto dan ikut kampanye di era pandemi. Aku bingung, tapi waktu itu aku dapat petunjuk dari bapak untuk pilih stay dan ikut dalam tim kampanye Gus Bara dan Ibu Ikvina. Ini ada Mbak Nail. Kita lagi ada kunjungan di wisata desa gelap. Dan rata-rata semua mahasiswa pada pulang karena itu kesempatan emas dan liburannya pasti akan panjang karena ditutup oleh pandemi gitu. Gak mungkin sebulan 2 bulan, tapi liburan itu cukup panjang. Dan disitulah perjuangan kampanye. Pertama kali aku mengalami kampanye pada saat itu. Gimana sih proses
seorang bakal calon bisa jadi calon, dimana dia harus memperoleh beberapa kursi dari anggota dewan, yang itu kendaraannya berupa partai. Aku belajar mekanisme pemilu tuh baru pada saat itu gitu. Pengalaman baru, jadi seru, aku melakukannya dengan senang hati. Walaupun pasti banyak kendala tentang komunikasi dan lain sebagainya. Aku punya kendala komunikasi saat itu karena aku masih awal kan di Jawa. Aku belum terlalu paham bahasa Jawa. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kita kadang berangkat subuh, pulang tengah malam. Besoknya lagi seperti itu dan berulang-ulang seperti itu. Capek rasanya, tapi ya capeknya itu karena untuk berjuang gitu. Jadi seperti itu. Dan sampai di sinilah. Ini kemenangan, terus sampai di sini. Aku tiba di ruangan ini pertama kali, aku bingung mau ngapain gitu kan. Dan gak kebayang gitu seorang mahasiswa terus bisa ngantor aja gitu kan. Gak pernah terbayang aja sih. So alhamdulillah, pengalaman baru untukku. Dan ini yang sebenarnya aku mau coba sharing. Kalau aku yakin dan percaya bahwa everybody has their own way to become success. Aku selalu pegang satu quotes kata Albert Einstein, that everybody is a genius. Setiap orang itu genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, tapi kalau kamu menjudge seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, it will live its whole life believing that it is stupid. Maka ikan tersebut akan menghabisi umurnya semasa hidupnya meyakini that it is stupid, bahwa dia seekor ikan yang bodoh gitu. Jadi aku yakin bahwa setiap orang itu punya capability, punya ability, punya kemampuan, punya potensi pada dirinya, dimana potensi itu akan mengantarkan dia ke jalan kesuksesannya dia. Yang ada hanyalah waktu dan momentum kapan itu akan terjadi. Yang kita harus lakukan adalah bersabar dan nikmati proses yang kita jalani saat ini gitu. Thank you so much udah menyaksikan sampai detik ini. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Untuk beli ini. Semoga kameranya aman untuk beberapa saat. Ini vlog pulang kantor. Aku mau kasih tahu saat ini aku sedang sangat suka mendengarkan lagu Widodari. Ini lagu dari Denny Caknan, tapi aku suka banget artinya. Artinya emang ambiar sih. Lagu anak indie banget ya, anak sedih tapi dikemas dengan dangdut. So here we go. Widodari Denny Caknan. Karena aku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka.